Aplikasinya gacor banget nih cuy, dan uangnya sudah ditransfer dan masuk ke rekening, dan lumayan ini bisa dibuat galbay, pengajuan baru, pengajuan lama, amunisi fresh ataupun amunisi busuk ataupun amunisi fake, semuanya bisa diakses di aplikasi ini. Buruan ajuin sebelum habis diborong oleh para galbayers, para joki, dan juga para orang-orang yang pengen mengajukan dan juga dapat duit gratis dari aplikasi ini. Dan tentunya pengajuannya bebas di jam berapapun. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat ya. Dan jangan lupa kalau ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya, agar kalian terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi tetap jaga diri kalian, tetap sehat selalu ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada di ACC di aplikasi peminjaman online ilegal? Udah gak pada galbay? Ataukah udah pada jatuh tempo? Ataukah udah galbay beberapa bulan, beberapa tahun mungkin ya? Untuk akhir-akhir ini sih agak sedikit berkurang pengajuan di pinjol legal, bukan karena sulit atau enggaknya, tetapi karena banyaknya aplikasi pinjol ilegal yang melakukan pencairan ramai-ramai ya. Makanya orang-orang tuh pada borong di aplikasi tersebut dan buat digalbay ya. Ya palingan kalau untuk pengajuan di pinjol legal biasanya khusus orang yang ingin merawat ataupun ingin mendapatkan peminjaman dengan bunga rendah dan lain-lain ya. Oke, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana ini adalah pengajuan saya dengan menggunakan data fresh ya. Yang dimana ini adalah pengajuan saya pertama kalinya di bulan ini, dan sebelumnya sih gue pernah ngajuin juga di akhir tahun 2020 ya, pada saat aplikasi pinjol itu meledak banget. Namun untuk akun tersebut itu udah diblokir ya, karena udah digalbay, dan kali ini pengajuan baru lagi. Dan tentunya limitnya juga nggak gede-gede banget ya, namanya juga pengajuan baru. Dan untuk di aplikasi ini sih kekurangannya hanya satu doang, yaitu aplikasinya pelit banget dari segi limitnya. Dan sebentar kita akan bahas ya. Namun salah satu keunggulannya itu pencairannya nggak pandang pilih cuy. Kalian mau pengajuan baru, pengajuan lama, ingin merawat ataupun pengen gonik ya bisa juga. Dan bebas ngajuin di jam berapapun selama limit kuotanya masih ada. Namun untuk saat ini sesuai dengan pengalaman saya, untuk sampai di jam 12-an siang itu biasanya masih tersedia, namun agak sedikit juga. Tetapi dia ini nggak semua orang itu bisa di ACC ya, namanya juga aplikasi pinjol ya, nggak ada yang bisa pastiin, itu lebih ke tim auditnya saja ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman Rp400.000, dan untuk yang cair ke rekening saya ini bukan 400.000 cuy. Nah makanya ini gua bilang pelit bukan karena pemotongannya. Kalau untuk pemotongan itu mah udah wajar ya terjadi di pinjol ilegal. Mau pemotongannya 10% kek, mau pemotongannya 40% atau berapapun itu ya, itu sudah resiko sih sebenarnya kalau pinjol di ilegal. Beda halnya kalau kita minjol di yang legal OJK, itu nggak ada pemotongan ya. Nah di sini limitnya yang kecil banget cuy. Di sini gua hanya mendapatkan 400.000 untuk pengajuan pertama ya, dan tenornya hanya 7 hari, dan di sini biaya bunga Rp22.400. Memang kalau sepintas kita lihat di sini untuk biaya bunganya kecil, tetapi biaya adminnya ini yang gede banget, Rp157.600. Jadi 400.000 ini bukan semua cair bersih seperti ini ya. Jadi dipotong dengan biaya admin 150, dengan biaya bunga 22.400. Jadi kurang lebih ada 180.000 yang kepotong. Jadi yang masuk ke rekening saya itu sekitaran 220 ribuan ya teman-teman. Kurang lebih 300.000 lah ya. Nah makanya saran gua, kalau memang kalian pengen meminjam dengan limit yang gede, kemudian biaya bunga yang rendah tanpa banyak biaya admin, itu ke pinjol yang legal saja cuy. Kalau ini sih untuk digalbay saja ya. Dan kalau misalkan kalian udah dicairkan namun limitnya seperti ini, nggak usah disesalin. Itu sudah resiko, dan memang sih kalau untuk
yang pengen galbay nggak usah dipikirin limitnya, tenornya berapa dan lain-lain, karena kan ya yang penting cair dulu. Urusan limitnya mau ditingkatkan, mau dirawat akunnya gimana, itu ke belakang aja cuy. Dan di sini kalian bisa lihat untuk jumlah pembayarannya malah tetap 400.000. Jadi yang cair ini kurang lebih 300.000, dipotong 100-an lebih, yang dikembalikan juga 400.000. Kan nggak fair ya teman-teman. Nah makanya kalau dipinjol ilegal itu memberatkan ya dari segi pencairan dan juga pembayarannya. Dan di sini tanggal peminjamnya pada tanggal 6 bulan 7 2021 dan tanggal jatuh temponya pada tanggal 13 bulan 7 2021. Dan untuk di aplikasi ini mungkin sih gua akan belum galbay dulu, akan dirawat. Soalnya limitnya juga masih kecil. Kalau nggak berhasil ya nggak masalah juga sih ya. Soalnya nggak terlalu besar, kecuali kalau limitnya besar sejutaan mungkin akan langsung saya galbaykan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu GoCredit. Dan untuk aplikasi ini gua udah pernah bahas, namun buat kalian yang masih pemula, masih pertama kali meminjol, mungkin belum tahu dengan aplikasi ini ya. Dan aplikasi ini gua lupa kode OTP-nya, namun sepertinya untuk kode OTP dari aplikasi ini tetap GoCredit. Nah makanya gua masih kurang tahu apa saja nih saudaranya. Jadi buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, ataupun mungkin kalian udah pernah cair juga di saudara lainnya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu GoCredit dari KSP MDI Indonesia. Dan untuk aplikasi ini belum legal ya, masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Dan kalian bisa dapatkan untuk aplikasi ini di Google Play Store saja tanpa harus melalui link website, S-File atau apa saja. Karena kalau kita mendownload melalui pihak ketiga tentunya kita nggak mendapatkan updatean terbaru. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi yang belum diupdate ya. Misalkan updateannya itu udah ada tetapi kita belum update, itu biasanya berpengaruh terhadap pengajuan kita karena biasanya ada bug dari versi sebelumnya. Nah itu yang bisa juga menyebabkan kita di auto. Walaupun sepintas limit itu masih tersedia, kuotanya masih banyak, kemudian akun kita udah bagus banget, skor kreditnya tinggi, nggak pernah macet pembayaran, ataupun amunisinya udah kuat dan lain-lain. Tetapi kalau ada bug, itu salah satu yang mengakibatkan kita juga di auto ya. Nah, jadi buat kalian tinggal kasihkan saja di Google Play Store dan langsung kalian download. Untuk aplikasi ini nggak usah terlalu keburu-buru mengajukan karena aplikasinya juga nggak akan hilang dari Google Play Store ya. Soalnya udah lama juga dia berada di aplikasi ini. Dan untuk aplikasinya di sini kalian bisa lihat jumlah downloadnya lumayan tinggi ya, 500.000 download karena memang dia sudah viral sejak lama banget dengan rating 4,0 ya, masih lumayan tinggi juga dengan ulasan 20.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya nggak ada yang menarik sih ya, hanya gini-gini doang ya. Dan untuk kalian yang baru pengen download aplikasinya atau baru ingin mencoba, saya sarankan kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini. Nah, dan ini bisa jadi pembanding kalian ya. Dan pastikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi jangan salah ya. Nah, di sini kalian masuk. Untuk produknya di sini kita ringkas saja ya. Di sini tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari, namun kenyataannya ini biasanya hanya dapatin 7 hari doang. Dan untuk jumlah produknya mulai dari 1 juta hingga dengan 2 juta rupiah. Ini biasanya hanya pancingan doang ya. Itu bisa naik ketika kalian merawat ya. Bunganya maksimal 24% per tahun, biaya adminnya 0% hingga dengan 6%. Nah, di sini ada contoh simulasi. Untuk syarat peminjaman sayangnya di sini belum bisa untuk anak umur 18, 19, 20 ya. Minimal ini 21 tahun dan maksimal 50 tahun. Kemudian memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, dan juga memiliki nomor handphone yang tetap dan penghasilan yang stabil. Nah, ini ada cara pembayarannya. Dan untuk di aplikasi ini setahu gua sih belum bisa ya untuk e-wallet ya. Namun gua lupa ya teman-teman, soalnya nggak pernah juga sih untuk pencairan ke e-wallet di aplikasi ini ya. Karena yang paling bagus sih kalau kalian menggunakan Bank BRI dan Bank BNI, karena itu paling cepat pencairannya, nggak lama sih. Ketika kalian mendapatkan notif bahwa di ACC itu langsung masuk juga uangnya ya. Mau menggunakan bank lain juga bebas, dan kalau bisa menggunakan e-wallet kalian juga bebas ngajuin ya. Tetapi setahu saya yang lebih recommended itu Bank BRI dan Bank BNI. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 23 Juli 2019 ya. Nah, namun untuk aplikasi ini hitsnya itu pada tahun 2020 ya.
Nah oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi GoCredit. Sepintas aplikasi ini mirip dengan aplikasi bunga matahari, bunga lotus, dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat dari kode OTP-nya itu berbeda ya. Nah ini kita konfirmasi. Limitnya ini 2 juta rupiah dan ini ada penjelasan dia menjangkau seluruh Indonesia dan juga cukup dengan rekening bank dan KTP. Namun ini gua nggak tahu ya seluruh Indonesianya ini apakah semua kota atau gimana ya. Soalnya kalau seluruh Indonesia kemudian seluruh kota itu lebih bagus ya dan bahkan bisa bersaing dengan pinjol legal. Namun ya biasanya sih kita nggak tahu apakah pancingan doang atau gimana ya. Nah di sini pinjam sekarang langsung. Dan di sini kita harus mengisikan 3 saja informasi diri, informasi pribadi, dan kontak darurat. Nah, di sini untuk informasi identitas dirinya kalian harus masukkan foto KTP. Namun yang harus kalian ketahui di aplikasi ini, kalian harus berhati-hati untuk pemotretan kartu ID atau KTP-nya karena salah sedikit itu langsung di auto ya, ataupun verifikasi data KTP kalian itu langsung ditolak ya. Nah, namun ada juga beberapa orang yang berhasil galbay dengan cara gonik di aplikasi ini ya. Gua nggak tahu gimana tuh caranya, soalnya gua pernah coba kemarin untuk memasukkan foto KTP doang, itu ada kepotong sedikit ataupun ada pantulan cahaya sedikit langsung ditolak verifikasi datanya. Nah, makanya gua juga masih bingung nih gimana cara gonik di aplikasi ini ya, soalnya untuk proses pemasukan foto KTP-nya agak sedikit sulit ya. Ntar deh gua akan coba cari dulu gimana bagusnya, apakah mungkin dari sistemnya yang ada updatean terbaru atau gimana ya. Dan di sini karena gua nggak bisa memasukkan data pribadi gua ya, jadi ya nanti bisa kalian lanjutkan saja. Dan lebih baik kalian menggunakan data busuk ataupun data fake yang bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol. Namun ya tentunya kalau kalian memang ingin membuat amunisi, ya pastikan jasa pembuatannya itu harus amanah dan kalau bisa itu satu wilayah dengan kalian. Kalau bisa COD dan juga pembayarannya melalui Rekber. Dan kalau ada jasa pembuatan amunisi pinjol itu meminta fee di awal, lebih baik nggak usah cuy, karena itu biasanya menipu ya. Dan untuk jasa pembuatan amunisi biasanya banyak di grup-grup Facebook pinjol ya. Nah di situ biasanya banyak. Namun kalian harus selektif memilih, sama dengan kalian memilih joki juga ya. Jadi harus selektif banget ya. Jangan sampai kalian itu malah ketipu ya. Dan di sini ada informasi pribadinya, kontak darurat dan lain-lain. Untuk kontak daruratnya bebas, kalian bisa isiin dengan kontak kalian sendiri ataupun nomor kalian sendiri. Kalau untuk lebih amannya sih nomor kalian sendiri. Dan pastikan harus aktif ya, jangan ada salah satu dari nomor kondar itu nggak aktif, soalnya dia ini memiskol di nomor kondar. Kalau untuk nopeng sih selama ini gua belum pernah ya di nopeng, namun yang kalian harus jaga itu di bagian nomor kondarnya ini. Dan kalaupun di miskol nggak usah diangkat karena itu akan mati sendiri, biarin saja. Dan biasanya sih yang memiskol itu adalah nomor yang nggak dikenal ya. Jadi kalian harus siapkan saja untuk nomornya harus aktif. Dan salah satu juga kekurangan dari aplikasi ini yaitu paling banyak orang itu di ACC namun nggak dicairkan uangnya ataupun uangnya itu digantung ya. Nah saran saya, jikalau kalian sudah di ACC terus uangnya belum masuk dalam waktu 1x24 jam, langsung saja kalian hubungi ini nomor customer service-nya yang ada di bawah, minta untuk dibantu segera pencairannya ya. Karena sudah banyak orang yang seperti itu ya, namun setelah menghubungi nomor customer service itu bisa masuk uangnya. Dan saran saya juga, kalau misalkan kalian udah ngajuin beberapa hari kemudian nggak ada jawaban apakah di ACC atau di Autol ya, ataupun itu namanya digantung, kalian juga bisa hubungi nomor customer service-nya untuk peninjauan lebih lanjut. Dan di aplikasi ini kalau kalian mempunyai akun lama ya, entah itu akunnya sudah pernah meminjam ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan undangan ya, jadi dibuat akunnya kemudian dibiarin saja gitu, itu bisa kalian ngajuin ya, asalkan akunnya itu nggak pernah dipakai isiin data sebelumnya ataupun dipakai untuk galbay sebelumnya ya.
Nah, jadi kalian bisa gunain akun tersebut karena banyak orang para joki itu menggunakan akun tersebut. Namun gua juga belum pernah sih sebenarnya. Kalau kalian pengen coba ya silakan, kalau enggak ya juga enggak masalah. Dan untuk di aplikasi ini paling worth it ya, sesuai dengan pengalaman orang-orang menggunakan handphone Samsung ya. Jadi kalau kalian mempunyai handphone iPhone, lebih baik kalian mengajukan dengan handphone Samsung. Namun itu nggak ada jaminan bisa di ACC ya. Namanya juga main pinjol, aplikasi pinjol itu nggak ada yang bisa kasih jaminan kita akan di ACC ya. Apalagi untuk di aplikasi ini cuma menggunakan amunisi, rekening dan juga KTP doang ya. Berbeda halnya kalau pinjol yang legal, itu biasanya memakan banyak amunisi. Berbeda halnya kalau kita minjol di legal yang biasanya membutuhkan banyak dokumen dan untuk tingkat peng-ACC-annya itu malahan lebih tinggi ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online GoCredit. Dan buat kalian yang pengen ngajuin, bebas ngajuin di jam berapa selama kuota limitnya itu masih ada dan tersedia. Dan untuk di aplikasi ini nggak perlu membutuhkan amunisi banyak dan bebas kalian pengen galbaikan, mau kalian rawat ataupun kalian mau apain terserah ya. Yang penting saran saya perbanyak pengajuan kalian dari satu aplikasi, bukan di beberapa aplikasi. Dan kalau kalian di autol, ajukan lagi, ajukan lagi, ajukan lagi, itu pasti akan ada nyantol ya. Soalnya di aplikasi ini kalau kalian di autol itu nggak seperti pinjol legal lainnya. Kalau pinjol legal lainnya itu kita di autol pasti menunggu sebulan baru bisa ngajuin. Dan untuk aplikasi ini setahu saya bisa langsung diajuin jika kita di autol. Namun nggak nentu ya, biasanya berubah-berubah untuk syarat dan ketentuannya. Dan buat kalian yang masih bingung, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan bantu kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.